Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Siren yang mana cukup banyak di request sama beberapa dari kalian. Dan mungkin sekedar pengingat buat teman-teman yang mungkin lupa ya, Siren ini merupakan salah satu koin yang beririsan dengan narasi AI agent dan memang pada saat itu sempat cukup viral karena mengalami volatilitas yang cukup luar biasa, teman-teman ya, di mana dia drop sangat-sangat signifikan. Nanti kita bakal coba lihat untuk chartnya. Dan per saat ini di tanggal 15 Agustus 2026 kita bisa lihat per saat ini ya harganya tuh ada di sekitar 0,03-an US dollar per tokennya dengan kapitalisasi pasar atau market cap itu senilai 21,85 million of dollar, sekitaran segitulah ya. Dan di sini dengan angka kapitalisasi pasarnya atau angka market cap-nya yang segini, kalian bisa lihat peringkatnya itu ada di peringkat ke 579, teman-teman. Nih, secara kapitalisasi pasarnya dia ada di ranking 500-an lebih ya. Jadi kalau kalian perhatikan lebih detail, dalam peringkat ini aja kalian udah tahu bahwasannya ini bukan altcoin yang big cap gitu ya. Ini termasuk yang medium to low cap lah ya. Kira-kira sih seperti itu. Dan ya sebenarnya market cap segini itu bisa dikatakan memang cukup kecil ya, teman-teman. Kira-kira sih seperti itu. Dan as always di video kali ini kita bakalan bahas banyak banget seputar altcoin satu ini atau seputar ya koin Siren satu inilah ya. Kita bakal coba untuk ulas dari segi price action-nya. Nanti kita bakal coba track back ke analisa saya yang sebelumnya juga. And then kita bakalan coba untuk intip beberapa detail data terbaru seputar Siren di bulan Agustus ini, teman-teman. Dan tentu saja video ini bakal dibuka dengan disclaimer ya, kayak biasa, bahwasannya keseluruhan isi video ini sama sekali tidak ada maksud untuk mengajak siapapun menjual ataupun membeli aset tertentu, dan of course sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So please do your own research karena this is not financial advice. Nah, oke, langsung aja ya. Di mana per saat ini kita bisa lihat nih kalau kita coba intip dari data holdernya dulu. Ini yang menarik ya teman-teman ya. Saya sering banget menemui atau menjumpai token-token yang seperti ini di mana harganya tuh makin turun, teman-teman. Tapi entah bagaimana dan entah kenapa banyak orang-orang yang mungkin coba tangkap pisau jatuhnya ya. Sepertinya itu asumsi saya, teman-teman. Di mana kita bisa lihat data menunjukkan total holders itu makin naik, teman-teman. Padahal harganya itu makin turun ya. Jadi kita bisa lihat total holders itu makin naik, mungkin banyak yang coba untuk catching the falling knife-nya dan menerka-nerka bottom-nya di mana sehingga ya terjadi, quote and quote ya penambahan jumlah holders gitu, teman-teman. Jadi yang megang dari token itu semakin banyak ternyata dari waktu ke waktu ya. Ini kalian bisa lihat, saya tracking dalam 30 hari terakhir, ini ternyata melonjak cukup lumayan signifikan nih buat, holdersnya dari token Siren ini. Dan kalau kita cek dari holder distribution-nya ini teman-teman juga perlu waspada ya karena, ini saya sering banget menjumpai token-token yang seperti ini, di mana actually kita bisa lihat top 10 holdernya itu sangat-sangat menguasai supply-nya. Jadi 82% supply-nya dari, Siren ini itu cuman dikuasai oleh top 10 wallet teman-teman ya atau top 10 holders ya teman-teman. Sementara others-nya itu cuman menguasai lebih kurang 18%-an teman-teman ya. Jadi ya ini artinya apa? Artinya ya, secara supply tokennya ini memang sangat dikuasai oleh top 10 holders ya dan apabila top 10 ini melakukan yang namanya distribusi atau penjualan barang teman-teman, maka secara garis besar impact-nya tuh akan sangat berasa di harga asetnya, kira-kira sih seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman juga di sisi lain yang suka seperti ini karena mungkin beranggapan, wah kalau top 10-nya itu diamond hand berarti kan, yang buang barang bakalan dikit. Ya bisa juga ada yang outlook-nya seperti itu, tapi di sisi lain ada juga yang outlook-nya memang ya kalau misalnya ternyata top 10 holders-nya ini pegang supply yang sangat besar and then mereka dump barangnya, ya maka barangnya itu bakal quote and quote secara harga akan sulit untuk bertahan di level yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ya ketika mereka buang barang, ya yang terjadi adalah barangnya berpotensi turun sangat signifikan. Kira-kira sih seperti itu ya. Ya seperti biasa ada 2 sudut pandang dan teman-teman bebas tuh untuk, melihat dari sudut dan perspektif kalian masing-masing. Ya mungkin kalian bisa kasih pendapat kalian lah ya, tapi ini saya cuman bawain datanya aja. Dan kemudian di sini kalau kita coba cross check dari chart-nya di sebelah sini. Nah, ini adalah gambaran chart dari, Siren untuk saat ini, di mana kalau kalian perhatikan kita bakal track back dulu ke pembahasan saya yang sebelumnya, di mana Siren ini memang udah anjlok sangat signifikan ya. Kalian bayangin aja ini dari atas sini ya, dari berapa nih ya teman-teman ya, dari $4 lebih hampir $5, anjlok sekarang tinggal 0,0 sekian teman-teman. Jadi ya drop-nya sangat 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 signifikan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat lebih detail ya buat Siren, ini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk Siren ya, di sini dia sedang ada di area support-nya atau demand zone-nya, which is yang di sebelah sini teman-teman. Dan kalau kalian notice lebih jauh, ini sebenarnya dia udah baru aja breakdown dari area krusialnya juga, area support yang di sebelah sini ya. Ini bisa dikatakan kalau kalian nonton analisa video saya yang sebelumnya atau video analisa saya yang sebelumnya lebih tepatnya, itu
Memang saya mengatakan salah satu skenario yang cukup realistis adalah ketika siren ini sentuh lagi ke area support-nya yang di sebelah sini, dan ternyata memang kejadian teman-teman ya. So mungkin congratulation buat teman-teman yang mungkin dapetin untung atau dapetin cuan dari pergerakan harga tersebut, atau seminimal-minimalnya terhindar dari kerugian, ya saya cuman, mau ucapin congratulation aja gitu ya teman-teman. Dan di sini kita harus ganti dulu untuk penandanya yang di sebelah sini dari yang sebelumnya demand area, kita bakal hapus dan kita ganti jadi supply area ya. Nah, di sini kita coba ganti dulu buat penandanya. Nah, supaya nggak keliru teman-teman, kira-kira seperti ini, karena memang area ini udah di-breakdown dan valid sekali breakdown-nya, kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini ya. Nih, kita bakal coba untuk perhatikan di mana Siren melakukan pergerakan yang kira-kira seperti ini, dia breakdown atau turun ke bawah, and then dia retesting terlebih dahulu ya ke area supply atau resistance-nya yang sebelumnya adalah area support, dan dia melanjutkan penurunannya lagi dengan cukup signifikan atau cukup meyakinkan lah ya. Jadi dia, turun dengan diiringi dengan tekanan jual yang cukup kuat ya. Kalian bisa lihat nih drop-nya sangat-sangat signifikan, dan dari sini aja kita tahu bahwasannya tekanan yang diberikan buyer atau tekanan belinya di sebelah sini itu kalah dibandingkan tekanan jualnya, dan di sini kita bisa quote and quote ya secara nggak langsung itu memperkirakan bahwasannya memang tekanan bearish-nya akan masih berlanjut teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada beberapa skenario sekali lagi yang bisa saya coba tunjukin ke kalian, yang mana skenarionya saya rasa cukup realistis dan cukup possible buat terjadi. Tapi seperti biasa ini cuman POV saya pribadi, bukan ajakan jual beli, bukan saran finansial juga, jadi please, bijak-bijak dan always do your own research teman-teman. Nah oke, di sini pertama ya, memang dia udah sentuh area support-nya, jadi mungkin kita bakal coba untuk buat skenario bullish-nya dulu, di mana meskipun menurut sudut pandang saya pribadi, skenario bullish ini punya persentase kemungkinan terjadi yang sedikit lebih rendah dari skenario bearish-nya. Atau ya bisa dibilang skenario bearish-nya punya probabilitas yang lebih besar lah ya daripada skenario bullish-nya. Tapi nanti saya bakal jelasin alasannya kenapa. Di sini kita bakal bahas dulu untuk skenario bullish-nya teman-teman ya. Di mana skenario bullish dari, koin satu ini ya, itu bisa terjadi kalau di sini ya, kita bisa lihat kalau memang, Siren ini berhasil rebound dari area support-nya. Dan perlu kalian ketahui, area support di sebelah sini, itu sangat krusial nih, kalian bisa lihat range-nya di pojok kanan. Nah, di sebelah sini, ini area support-nya sangat krusial, teman-teman. Kenapa demikian? Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak sentuhan yang terjadi di area support tersebut nih, kalian bisa lihat sendiri lah ya, berapa banyak yang terjadi, teman-teman. Di mana selalu, membuat atau berhasil membuat Siren ini ya quote and quote ya, dia rebound atau memantul ke atas gitu ya, dan so far belum di-breakdown teman-teman. Begitu juga yang di sebelah sini sebenarnya dia udah sempat sentuh sebelumnya dan dia berhasil, rebound juga ya, meskipun ya lanjut mengalami yang namanya koreksi gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu area support atau demand zone di sebelah sini merupakan demand zone atau area support yang cukup kuat buat Siren, dan oleh karena itu ya skenario bullish-nya kalau Siren-nya berhasil untuk rebound nih dari area support di sebelah sini, dan rebound-nya itu saya rasa harus meyakinkan ya teman-teman ya, nggak bisa rebound-rebound tipis aja, rebound-nya harus meyakinkan. Karena kalau misalnya rebound-nya itu cukup kuat dan diiringi dengan tekanan beli yang cukup kuat nih, kalian bisa lihat ini kan kalau volume ya dia makin turun ya teman-teman, nih volume makin koreksi ya. Ini ketika dia mau rebound dengan cukup meyakinkan, ya dia harus berhasil ya untuk, eee, meningkatkan yang namanya volume juga gitu ya. Jadi ya ketika dia naik, volumenya harus ikutan naik juga gitu ya. Jadi ya didukung dengan volumenya yang artinya kita tahu ada real buyers yang masuk dan tekanan belinya juga tidak fake ya. Tekanan belinya juga bener-bener masuk dan bisa mengangkat harga dari Siren ini. Ya untuk hal tersebut saya rasa memang agak sulit ya, mungkin butuh katalis positif atau apapun ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang butuh tekanan beli yang cukup kuat buat mengangkat harga Siren ini, dan skenario bullish-nya ya bisa terjadi kalau misalnya terjadi hal tersebut, which is ya tekanan belinya menguat dan Siren ini perlahan bisa naik lagi, mungkin testing ke area resistance yang di sebelah sini. Dan kenapa saya sebut itu skenario bullish, karena dengan kenaikan yang let's say ya cuman testing ke resistance di sini aja, bahkan mungkin kalaupun nggak breakout ya, dia cuman testing aja, itu kenaikannya sangat signifikan loh teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ratusan persen teman-teman ya. Karena memang harganya udah rendah sekali gitu ya secara, nominalnya gitu teman-teman. Ini bukan secara, value atau gimana banget, tapi saya cuman bicarain secara nominalnya memang dia udah drop dari $4 lebih ke berapa tuh, kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan ya teman-teman. Dan di sini itu tadi kita udah bahas untuk skenario bullish-nya, di mana dia berhasil memantul dari area support-nya, tapi sekali lagi belum tentu ya, dia mungkin bisa terjadi skenario bullish seperti itu, atau mungkin ketika memantul juga belum tentu dia bisa ke area resistance di sebelah sini, atau ke area supply di sebelah sini. Bisa aja dia cuman sampai tengah-tengah nih, di mana kalau kalian telusuri lebih lanjut kan sebenarnya ya, kalau kalian mau gambarin lebih detail di sini kan juga ada, area minornya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat ya, di sini juga ada area, supply minornya dan lain-lain, bisa aja justru area-area tersebut yang dikunjungi juga gitu ya sama saran ini, dibandingkan langsung ke area resistance yang di sebelah sini. Jadi ya itu ada banyak sekali probabilitas, tapi as always salah satu, indikasinya adalah ketika dia nggak breakdown atau nggak tembus di bawah area support-nya yang di sebelah sini, kira-kira kayak gitu. Nah, sebaliknya
Kalau kita berbicara tentang skenario bearish-nya, ya tentu adalah reverse atau kebalikan dari yang tadi ya, di mana dia breakdown atau harus drop di bawah area support-nya di sebelah sini. Jadi dia breakdown ke bawah dan turun ke level harga yang lebih rendah, teman-teman. Dan kalau hal ini terjadi, sangat-sangat possible buat Siren ini bakal ngebentuk yang namanya new all time low atau titik harga terendah yang paling baru ya, teman-teman ya. Jadi ya dia bakal bentuk all time low-nya di mana dia bakal price discovery tapi ke bawah ya, dan tentu itu teman-teman pada tahu ya, itu secara bias market akan sangat bearish dan dia bakal eee, quote and quote mungkin banyak yang bakal buang barang dan ya kemungkinan dia bakal merosot ke level harga yang jauh-jauh lebih rendah, teman-teman. Dan kenapa saya rasa memang skenario bearish ini punya peluang yang cukup besar buat terjadi, karena ada beberapa hal. Yang pertama kita bisa lihat ya, secara, garis besar teman-teman atau secara bias sepertinya belum ada katalis yang positif banget yang masuk ke crypto market, sebaliknya justru katalis negatif cukup banyak kira-kira ya, uncertainty dan lain-lain cukup banyak. Kemudian yang kedua, ini saya udah sering bilang, di mana ketika ada aset yang pump and dump ya teman-teman ya, kita bilang ya, atau boom and bust teman-teman, di mana dia naik sangat signifikan dan drop-nya sangat signifikan juga. Mungkin kalau yang naik orang-orang bisa lupa teman-teman, tapi kalau yang drop signifikan, mungkin saya sebut lah beberapa projectnya, ada Mantra, ada Terra Luna dan lain-lain teman-teman. Itu kalian pasti ingat di kepala ya teman-teman, apalagi buat pelaku pasar yang lama, kalian ingat di kepala, wah koin ini pernah jatuh dari harga sekian ke harga sekian gitu teman-teman. Jadi drop-nya sangat signifikan, drop 90% lebih dalam momentum yang cukup singkat, itu akan terbekas di pikiran banyak orang dan membuat yang namanya adanya trust issue teman-teman ya. Jadinya orang-orang ya let's say ya, ada yang mau masuk di koinnya pun ya naik sebentar TP gitu ya mungkin teman-teman ya. Karena mereka quote and quote udah trust issue teman-teman, karena adanya kejadian historical yang pernah terjadi sebelumnya di aset atau koin tersebut. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi salah satu core problem juga buat Siren ini ya teman-teman ya, karena dia dropnya sangat signifikan. Ya siapa sih yang nggak trauma ketika melihat aset yang di hold-nya mungkin dropnya 90% lebih dalam waktu yang mungkin sangat singkat gitu ya, atau relatif singkat. Kira-kira sih seperti itu. Ditambah kalau kalian lihat ya teman-teman ya, secara, performa teman-teman ini jauh sekali ya, di mana dia naik sedikit langsung turun, naik sedikit langsung turun, disertai dengan volume yang kita lihat nggak ada perkembangan teman-teman. Dia makin flat aja, datar aja teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nggak ada tekanan beli gimana banget yang masuk, dan kalau hal ini terus menerus terjadi diiringi dengan tekanan jual yang makin menguat teman-teman, ya ini sangat besar kemungkinan untuk dia drop atau turun ke level harga yang lebih rendah. Jadi ya kalau misalnya dia udah breakdown dari area support di sebelah sini, saya rasa ya besar probabilitas untuk dia bakal menuju ke harga yang lebih rendah atau level harga yang lebih rendah, atau bahkan hit ke titik all time low-nya atau titik harga terendahnya, teman-teman. Kira-kira sih seperti itu ya, teman-teman, buat price action dari Siren ini. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan dari beberapa data lain, let's say dari sebelah sini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bahkan kalau kita lihat chart-nya nih, gambarannya masih seperti ini teman-teman, dia di mana dia anjlok sangat signifikan. Dan kalau kita lihat secara derivatif data juga udah nggak terlalu rame ya teman-teman buat Siren, di mana dalam 24 jam terakhir itu basically ada 28 ribuan US dollar yang terlikuidasi. Ini sebenarnya angka yang nggak besar teman-teman, dan di sini majority dari sini aja long position ya, yang lebih banyak di wipe out gitu ya, atau lebih banyak kena wipe out gitu ya, kena margin call, kena likuidasi gitu, karena harganya memang mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita lihat dari OI-nya nih harusnya turun sih ya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sebelah sini secara OI ini makin lama makin turun dari waktu ke waktu, karena wajar harganya juga flat turun ke bawah. Dan di sini kalau kita lihat volumenya juga harusnya turun ya, teman-teman. Nah, tuh kalian bisa lihat volumenya sedatar apa. Tuh, di sebelah sini ya, kalian bisa lihat nih volume kecil banget, datar banget, flat banget. Jadi bisa dibilang nih aset lagi nggak ada volumenya. Jadi yang jual beli atau yang trade di asetnya juga lagi sedikit. Dan I think kalau misalnya teman-teman cek juga dari ya kita ngomongnya turnover barangnya lah ya, harusnya juga relatif sedikit gitu ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri ya volume aja seperti ini dan yang transaksi seperti lagi nggak banyak-banyak banget, kira-kira kayak gitu. Dan di sini kalau kita cross check juga buat Siren ya, di sini kita bisa lihat orang-orang biasanya of course dalam jangka waktu pendek masih ke bearish teman-teman, di mana long and short rasionya tuh di bawah 1, which is sekarang di 0,81 teman-teman. Artinya orang-orang yang melakukan atau yang membuka posisi short-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang buka posisi long-nya, teman-teman. Di mana di sini kalian bisa lihat sendiri perbandingannya 44,91% untuk long position dan 55,09% buat short position. Jadi dalam jangka waktu pendek orang-orang biasanya lebih ke arah bearish teman-teman buat Siren ini. Dan kemudian di sini kalau kita lihat buy analytic-nya buat Siren ya, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya return-nya teman-teman, di mana memang di Q1 dia sangat positif, tapi Q2 dan Q3 ya kalian bisa lihat sendiri ya buat performanya seperti apa. Bahkan kalau kita fokus ya ke Q3 kali ini,
di bulan Juli itu dia udah minus 47,9%, dan meskipun di bulan Agustusnya ini udah mulai sedikit positif ya, plus 4%-an, karena kita lihat tadi dia memang udah sentuh area supportnya, mungkin udah mulai ada sedikit tekanan beli, tapi ya sellernya juga masih kuat teman-teman. Sehingga ya plusnya cuma 4%-an, tapi dengan plus 4%-an tersebut, itu sama sekali tidak berarti di hadapan minusnya yang udah 47,9% di bulan Juli lalu, teman-teman. Sehingga average-nya di kuartal 3 untuk return-nya Siren ini masih minus sangat tinggi, yaitu di minus 46,1%. Kira-kira sih seperti itu. Dan seperti biasa, kalau ada dari kalian yang punya pendapat atau tanggapan seputar koin Siren ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Begitu juga kalau kalian mau request analisa koin tertentu, atau mungkin kalian mau saya bahas seputar saham atau makroekonomi, feel free tulis juga di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan coba saya baca-bacain requestan kalian, dan yang topiknya paling banyak kalian request bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga terakhir, jangan lupa mampir ke berbagai sosial media saya, teman-teman. Di sebelah sini ya, ada Instagram, teman-teman boleh mampir. Dan di sini saya sering banget nyediain berbagai informasi atau berita-berita yang terbaru. Kalian jangan lupa mampir, jangan lupa di-follow juga. And then ada TikTok account saya di sebelah sini. Nah, kalian juga boleh mampir, jangan lupa di-follow juga teman-teman. Dan ya di setiap akun sosial media saya juga bakal saya taruh link tree yang bisa kalian akses nih di bio-nya, sama di Instagram juga harusnya ada ya. Nah, di sebelah sini. Dan dari link tree tersebut kalian bakal dibawa ke halaman seperti ini. Dan di halaman seperti ini kalian bisa mampir ke berbagai sosial media saya juga, tapi lewat shortcut ya teman-teman. Jadi di sini ada TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan di bawah sini juga ada link traktir yang bisa kalian akses buat request analisa koin, sekaligus support saya juga secara langsung. Dan tentu saja buat teman-teman yang requestnya lewat link traktir di sebelah sini, untuk requestan kalian bakal saya usahakan untuk update secepat-cepatnya teman-teman, untuk menghargai teman-teman yang memang udah support langsung ya. Dan itu aja, thank you, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.